Haleluya. Kitalah yang dipilih Tuhan Yesus Kristus dan yang sudah ditentukan. Amin. Predestinasikan. Haleluya. Kenapa? Karena pesan merpati putih, haleluya, yang sudah terluka telah pulang Amin. untuk membawakan pesan. Haleluya. Glory. Yesus Kristus telah menjadi daging untuk menebus umatnya yang sudah ditempelkan atau dimeteraikan bagi orang yang percaya dengan meterai Yesus Kristus yang akan ditebus. Mereka layak kembali dan melihat bahwa tubuh teofani yang sudah disiapkan Tuhan bagi umatnya, bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Haleluya. Glory. Itulah sebabnya orang yang percaya selalu mengorbankan diri, memberikan dirinya untuk sebagai korban, supaya Tuhan mau membasuh, supaya Tuhan menyucikan segala kesalahan dan dosa, perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Itulah sebabnya orang percaya disempurnakan menjadi sosok seorang manusia sempurna. Haleluya. Glory. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada waktu yang indah ini. Oleh karena kasih karunia-Mu membawa kami menjadi umat yang sempurna di hadapan-Mu. Lewat penyucian Tuhan, yaitu penyucian dosa, sehingga Engkau mencurahkan darah-Mu Tuhan untuk memindahkan kami dari kematian kepada kehidupan, di mana Engkau Tuhan datang untuk membawa orang-orang-Mu kepada kehidupan yang kekal, mana orang yang percaya akan bangkit dan keluar untuk hidup kepada kekal. Dan orang-orang yang percaya di mana Engkau datang nanti Tuhan akan diubahkan dengan sekejap mata, bertemu di urada. Haleluya. Untuk bertemu di perjamuan kawin malam domba Allah. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami adalah bagian daripada Engkau. Engkau ada di dalam kami dan kami ada dalam Engkau Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga kalau bukan melalui Yesus Kristus, kalau bukan melalui Engkau sendiri. Engkaulah pintu, Engkaulah jalan kebenaran. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan membacakan sebagian dari firman-Mu. Ialah Roh Kudus-Mu mengajar dan mengurapi setiap telinga Tuhan menjadi telinga suara-Mu yang baik, dan mengurapi setiap kepala. Ialah hati kami Tuhan terbuka dan jiwa kami semangat bersukacita untuk mau mendengarkan firman. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Dan kita sangat semangat dan bersukacita oleh karena dipenuhi Roh. Apa? Karena begitu firman masuk di dalam jiwa kita, sehingga jiwa kita dan pikiran dan hati kita dengan iman kita yang ada dalam Kristus
selalu bersukacita dan memiliki keyakinan yang teguh dan memiliki kekuatan yang teguh untuk melakukan kebenaran firman-Nya. Amin. Haleluya. Itulah sebabnya setiap orang yang percaya dari zaman dulu sampai sekarang selalu memperjuangkan kebenaran. Dan tidak peduli bagaimanapun derasnya hujan, bagaimanapun kekuatan gempa bumi, dan berbagai macam hal kejadian yang sedang berlangsung di dunia ini. Setiap orang yang percaya akan memiliki keyakinan yang teguh dan berkata, "Kami tahu Tuhan bahwa kami adalah milik-Mu." Dan Kristus tidak bisa diombang-ambingkan dunia. Dan Kristus tidak bisa diruntuhkan oleh dunia. Dan Kristus tidak bisa oleh ditipu si iblis. Hal yang sama bagi mempelai wanita. Hal yang sama bagi orang-orang percaya. Bagaimanapun kekuatan dunia, pikiran dan hati orang-orang percaya tidak akan bisa diombang-ambingkan. Kenapa? Karena firman sudah diberikan Tuhan atau ditanam di dalam jiwa kita sebelum kita lahir ke dunia. Karena jiwa kita bukan berasal dari manusia, tetapi jiwa kita berasal daripada Yesus Kristus, dari surga yang kekal. Haleluya. Itulah perbedaan mempelai wanita kepada orang-orang dunia. Itulah perbedaan antara ilalang dan gandum. Sekalipun mereka sama-sama mendapatkan berkat, menerima hujan, menerima makanan yang sama yang diberikan Tuhan, sama-sama mendapatkan hujan yang sama, matahari yang sama. Haleluya. Tetapi ada sesuatu yang tidak bisa dimiliki oleh siapapun kecuali yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Apakah itu? Adalah kehidupan yang kekal. Itulah yang juga yang dimiliki oleh mempelai wanita. Haleluya. Bagaimana seorang suami yang menghidupi seorang istri dan juga anak-anaknya. Apa yang dimakan oleh si sang suami, itulah yang dimakan oleh istrinya. Apa yang dihidupi oleh suaminya, itulah yang dihidupi oleh istri dan juga anak-anaknya. Seperti itulah kita kepada Kristus. Haleluya. Apakah Yesus Kristus menderita di muka bumi, tidak memiliki ketenangan, maka mempelai wanita mengalami hal yang sama. Haleluya. Dan tidak pernah orang-orang dunia dikejar oleh orang-orang dunia. Tetapi siapakah yang dikejar-kejar oleh orang-orang dunia? Hanya orang yang melakukan kebenaran dan bertindak di atas kebenaran. Haleluya. Karena di dunia ini tidak berlaku orang-orang yang benar, orang-orang yang menuju kepada kesempurnaan. Haleluya. Kenapa? Karena sejauh dari bumi ke langit dan tidak bisa dibandingkan antara perbedaan dunia dan juga surga, antara perbedaan orang-orang percaya kepada orang-orang dunia. Itulah sebabnya bahwa orang percaya aneh bagi orang dunia dan orang dunia aneh bagi orang percaya, karena mereka tidak bisa ketemu antara siang dan malam. Haleluya. Itulah sebabnya Tuhan memisahkan antara terang dan gelap. Itulah sebabnya Tuhan memisahkan antara surga dan dunia. Haleluya. Di mana mereka tidak akan bisa menyatu. Tetapi kita tahu bahwa inilah kejaman. Karena kita sedang memiliki tubuh jasmani. Dan kita akan merasakan hal yang sama sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang dunia. Haleluya. Mengalami hal yang sama, menerima hal yang sama. Jika orang-orang yang jahat lapar,
bila dunia ini dilanda oleh kelaparan, orang-orang yang jahat lapar, maka orang-orang percaya pun akan ikut juga lapar. Haleluya. Apapun masalah ke dalam dunia, sekalipun dunia ini dikoncangkan oleh gempa bumi, peperangan dan berbagai hal macam melanda dunia ini, orang percaya dan orang yang tidak benar, orang-orang dunia yang tidak taat kepada Kristus, mereka akan mengalami hal yang sama. Haleluya. Glory. Jadi kita akan bahas mengenai orang-orang yang juru kecaman. Dan langsung kita buka Alkitab kita. Haleluya, yang tertulis di kitab Matius 24 15 sampai 28. Matius 24 ayat 15 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang sedang di peralinan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusui bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu janganlah jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Haleluya. Haleluya. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nama-nama palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Haleluya. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepada kamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pulanglah kedatangan Anak Manusia. Di mana ada burung segar atau daging segar, di situ burung nasar bertelur. Haleluya. Amin. Haleluya. Dan kita baca Matius 5 ayat 44 sampai 45. Matius 5 ayat 44 sampai 45. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar
dan orang yang tidak benar. Mari kita baca lagi yang tertulis di kitab Ibrani 6 ayat 1 sampai 8. Ibrani 6 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, panumpangan tangan, kebangkitan orang-orang yang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang kita perbuat jika Allah mengizinkannya, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Haleluya. Jadi selalu menunjuk kepada Matius 24 ayat 24. Haleluya. Jadi dikatakan tadi di ayat 15, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menunjukkan di sini dikatakan di tempat kudus. Jadi berarti seorang pengajar, seorang pembina yang keji, dia harus berdiri untuk menyampaikan suaranya di tempat kudus. Menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, jadi dikatakan para pembaca hendaklah memperhatikannya. Para pembaca Alkitab yang selalu membaca firman Tuhan, mereka lah yang selalu memperhatikan tulisan firman Tuhan tersebut. Haleluya. Jadi sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi ini menunjuk kepada akhir zaman, orang-orang yang diurapi di akhir zaman. Jadi kita benar hidup di akhir zaman, sehingga orang percaya, para pembaca kitab suci, atau orang-orang yang sedang membaca kitab suci, dan juga orang-orang yang tidak percaya yang sedang membaca juga. Tetapi orang yang memperhatikan, karena ada dua orang yang sedang membaca yang tidak memperhatikan, hanya sekedar membaca sehingga sepintas saja berlalu di dalam pikiran. Jadi ini menunjuk kepada orang yang sudah mempunyai hikmat dari surgawi. Haleluya. Jadi kita lihat apa yang sedang berlangsung di akhir zaman ini.
kita melihat apa yang sedang terjadi. Dari situlah bahwa orang-orang yang diurapi di akhir zaman, dan kenapa disebut bahwa hari ini adalah akhir zaman, kita tahu bahwa dunia sudah hampir runtuh. Haleluya. Sedangkan di berbagai tempat atau di tempat yang lain yang tidak pernah banjir sedemikian, dari zaman dulu sampai zaman sekarang, sehingga di zaman ini menjadi timbul kejadian, yaitu kebanjiran di suatu tempat tersebut. Haleluya. Kenapa? Karena standar atau program Tuhan yang sudah diciptakan dengan sempurna, semua sudah dirusakkan oleh manusia. Haleluya. Sehingga sungai-sungai pun sudah ditimbun, sudah dibendung. Laut pun sama halnya, sehingga air pun meluap, sehingga terjadinya banjir. Haleluya. Dan tanpa sadar bahwa orang-orang memikir, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang religius, mereka seolah-olah berpikir dunia ini tidak akan runtuh, tidak akan berakhir. Sedangkan gas pun yang ada di dalam tanah sudah diambil, minyak sudah diambil, besi sudah diambil dan lain sebagainya. Sehingga tanpa sadar bahwa dunia ini sekarang sudah hampir tinggal rangka. Haleluya. Jadi itulah menunjukkan bahwa ini adalah akhir zaman. Kedatangan Kristus sudah dekat untuk menggulung dunia ini dan menyelesaikannya. Haleluya. Tetapi kapankah kedatangan Kristus? Sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis di kitab Matius 24 dan 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Itulah sesuai dengan firman yang sudah kita baca tadi di Matius 24 dari ayat 15. Haleluya. Jadi kita tahu apa yang sedang terjadi di zaman dulu. Sedangkan di zaman dulu pun sudah banyak yang sudah kejadian. Kita tahu bahwa adalah Los Angeles yang sudah pernah tenggelam, pantai barat. Haleluya. Los Angeles, pantai barat sudah pernah tenggelam. Haleluya. Jadi apa yang sedang terjadi sampai akhir zaman ini? Semuanya sudah hampir tenggelam. Jadi tanpa sadar, orang-orang yang sedang bekerja, orang-orang yang sedang ada di perjalanan, orang-orang yang sedang ada di pasar dan berbagai macam hal untuk melakukan kegiatan, tanpa sadar Tuhan akan datang untuk mengakhiri dunia ini. Bagaimana dengan orang-orang percaya? Tuhan sudah menjanjikan di 1 Tesalonika 4, orang yang mati akan bangkit, akan keluar dan bangkit untuk menuju kepada kekekalan. Dan orang yang masih hidup, yang pada saat itu adalah orang-orang percaya, mereka akan diubahkan dengan sekejap mata. Dan tidak pernah mengalami kengerian. Dan tidak pernah mengalami hukuman. Haleluya. Jadi itulah sebabnya tadi yang dimaksudkan bahwa di Matius 24 ayat 24, sekiranya mungkin. Karena Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan dia akan mengajar, mereka akan mengajar dari mimbar, di tempat kudus.
Haleluya. Tetapi bagi orang yang membaca Alkitab, yang menyelidiki dan mengetahui karena Tuhan memberikan hikmat pengetahuan, merekalah yang bisa mempertimbangkan. Merekalah yang bisa mengerti apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini. Haleluya. Lewat pengajaran Roh Kudus. Karena Roh Kudus datang kepada Nabi, sehingga Nabi menyampaikan firman kepada orang-orang percaya. Haleluya. Jadi kita tahu bahwa orang membangun rumah, orang dapat membuat benda ilmiah, dan Tuhan adalah pencipta ilmu pengetahuan. Bagaimana kita akan menghentikan dia? Ia dapat menghancurkan bumi pagi ini atau esok dengan hanya satu kutu saja, jikalau Tuhan mau. Haleluya, jikalau Tuhan mau. Kita bayangkan kalau itu kehendak Tuhan. Dengan cara apapun Tuhan untuk menghancurkan dunia, bisa saja dia menyuruh dengan hama, binatang, dan lain sebagainya. Haleluya. Jadi itulah yang dikatakan yang di Matius 24 ayat 24, ada Kristus palsu. Bukan Kristus, tetapi Kristus. Yang dimaksudkan adalah jamak, bukan tunggal. Tunggal adalah Kristus. Haleluya. Jadi Kristus palsu. Jadi kata Kristus berarti seorang yang diurapi. Dan kemudian jika itu adalah yang diurapi, itu bukan hanya satu tempat, tetapi banyak. Yang diurapi, orang-orang yang diurapi. Jikalau tidak, jika ia ingin menguraikannya, agar orang-orang bisa memahami dengan lebih baik, ia akan berkata, di hari-hari terakhir akan bangkit orang-orang yang diurapi, yang palsu. Akan bangkit orang-orang yang diurapi, yang palsu. Haleluya. Jadi yang diurapi, tetapi kita perhatikan kata-kata yang berikutnya. Nabi-nabi palsu. Jamak. Seseorang yang diurapi adalah seorang yang membawa pesan. Dan satu-satunya cara pesan itu dapat disampaikan adalah melalui seorang yang diurapi. Dan itu adalah seorang nabi yang diurapi. Haleluya. Tetapi pada saat itu juga akan bangkit guru-guru yang diurapi, yang palsu. Seorang nabi mengajarkan apa yang merupakan pesannya. Guru-guru yang diurapi, tetapi orang-orang yang diurapi yang membawa ajaran palsu. Orang-orang yang diurapi. Kristus. Jamak, nabi-nabi, jamak. Dan kalau ada seorang sebagai seorang Kristus, ya, atau seorang Kristus tunggal, maka orang-orang itu harus merupakan orang-orang yang diurapi. Sehingga nubuat mereka tentang apa yang mereka ajarkan akan menjadi perbedaannya, karena mereka adalah orang-orang yang diurapi. Selalu berbicara tentang diurapi. Jadi orang-orang yang tidak mengerti kenapa itu bisa terjadi. Apakah orang-orang yang diurapi itu? Siapakah mereka? Menunjuk kepada Matius 24 ayat 24 adalah Kristus palsu.
diurapi. Mungkinkah Kristus palsu dan nabi-nabi palsu diurapi? Haleluya, kita sudah baca tadi. Karena Yesus berkata bahwa hujan turun bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Hujan turun bagi orang yang tidak benar dan bagi orang yang hujan turun bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Haleluya. Jadi apakah kita percaya bahwa urapan yang ada pada orang-orang itu berarti bahwa itu adalah urapan Roh Kudus? Itu adalah urapan Roh Kudus. Haleluya. Urapan Roh Kudus. Tuhan yang sejati di atas seseorang, dan meskipun demikian mereka adalah palsu. Jadi kita perhatikan apa yang ia katakan. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban, sehingga sekiranya mungkin itu akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Dan mereka diurapi dengan Roh Kudus yang sejati. Haleluya. Karena itu adalah demikianlah firman Tuhan. Jadi itulah yang kita baca tadi di Matius 5 ya, ayat 44 sampai 45 tadi. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Berkatilah mereka yang mengutukmu. Berbuat baiklah kepada mereka yang membenci kamu. Berdoalah bagi mereka yang memfitnah kamu dan menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari. Kita perhatikan, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Sedangkan Tuhan pun sudah menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan bagi orang yang benar. Sedangkan Tuhan pun sudah menurunkan hujan bagi ilalang dan gandum, bagi orang yang jahat dan bagi orang yang tidak benar. Apa yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus, dan itulah yang dilakukan oleh mempelai wanitanya. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang percaya. Sehingga Kristus pun berkata, kasihilah musuhmu. Ini menunjuk bagi orang yang benar. Karena hal yang sama yang dilakukan Kristus. Hal yang sama yang dilakukan oleh orang-orang percaya. Haleluya. Jadi hujan turun ke atas orang yang jahat sama seperti kepada orang yang baik. Jadi di mana Paulus menulis kepada orang Ibrani, membawa mereka dari ajaran Yahudi kepada kekristenan, menunjukkan kepada mereka bahwa semua hal yang lama itu hanyalah bayangan dari hal-hal yang akan datang. Paulus sedang berkata kepada orang Ibrani, atau kita sudah membaca tadi, saya ulangi, di Ibrani, kitab Ibrani 6 ayat 1-8 tadi. Sebab itu tinggalkanlah asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus. Kristus adalah tunggal. Malah kita menuju kepada kesempurnaan. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan, perbuatan-perbuatan yang sia-sia, dan dasar kepercayaan kepada Tuhan, yaitu ajaran yang tentang berbagai baptisan, menumpangkan tangan, dan kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan inilah yang akan kita lakukan jika Tuhan mengizinkannya. Amen. Sebab tidak mungkin bagi mereka yang pernah diterangi hatinya, dan yang pernah mengucap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Haleluya. Jadi ini adalah menarik perhatian orang-orang
supaya orang-orang mengerti atau memperhatikan, itu adalah karunia. Dan bukan karunia-karunia. Jadi, tentu mendapat bagian dalam karunia-karunia surgawi, tetapi karunia surgawi tunggal. Apakah beda karunia-karunia dengan karunia surgawi atau tunggal? Kristus, nabi-nabi palsu, dan Kristus dan nabi. Adakah sesuai dengan tertulis di kitab Matius 24 tadi? Ada nabi-nabi palsu, tetapi bukan dikatakan nabi. Ada Kristus palsu, tetapi bukan dikatakan Kristus. Itulah perbedaan Kristus palsu dan Kristus dan juga nabi-nabi palsu. Haleluya. Karunia surgawi dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Karunia surgawi dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Dan yang pernah mengecap firman Tuhan. Mengecap apa? Firman Tuhan dan kuasa dunia yang akan datang. Jika mereka murtad lagi, untuk memperbaharui mereka sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Tuhan bagi diri mereka, dan menghinanya di muka umum. Sebab, dengarkan, tanah mengisap air hujan yang sering turun ke atasnya, untuk menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Tuhan. Tetapi tanah yang menghasilkan semak duri, rumput duri ditolak. Rumput duri ditolak dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Haleluya. Jadi itulah kita bandingkan dengan Matius 5 ayat 45 tadi. Apa yang Yesus katakan? Hujan dan matahari turun ke atas bumi, bahwa Tuhan mengirimkannya untuk mempersiapkan makanan dan sebagainya bagi manusia di bumi. Dan hujan diturunkan untuk menghasilkan makanan, tumbuhan, tetapi lalang, rumput liar, karena ada di ladang. Menerima hal yang sama. Hujan yang sama yang membuat gandum tumbuh adalah hujan yang sama. Yang membuat rumput liar pun juga menerima hal yang sama. Haleluya. Jadi itu adalah menerima hujan yang sama. Tetapi akhirnya akan dibakar. Hidup dari sumber pemberi hidup yang sama dari Tuhan. Haleluya. Hidup dari sumber pemberi hidup yang sama, yaitu dari Tuhan. Tetapi Yesus berkata, dari buahnya lah kamu mengenal siapa mereka. Haleluya. Yesus berkata, dari buahnya lah kamu mengenal siapa mereka. Nah, jadi hujan yang turun ke atas tumbuhan alamiah yang ada di bumi adalah kiasan dari hujan rohani yang memberikan hidup kekal. Turun ke atas jemaat. Sebab kita menyebutnya hujan awal dan hujan akhir. Dan itu adalah hujan yang dicurahkan dari Roh Tuhan ke atas jemaatnya. Haleluya. Hujan awal dan hujan akhir. Haleluya. Jadi kita perhatikan, ketika benih itu masuk ke dalam tanah, entah bagaimana itu masuk ke sana, itu adalah semak duri dari semula. Tetapi gandum yang masuk ke dalam tanah di sana
dan tumbuhan adalah tumbuhan dari semula. Dan setiap tumbuhan menghasilkan dirinya sendiri lagi, menunjukkan bahwa itu sudah ada di dalam permulaannya yang asli. Dan sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Sebab mereka menerima hujan yang sama, berkat yang sama, memperlihatkan tanda-tanda yang sama, keajaiban-keajaiban yang sama. Mereka akan menyesatkan atau bakal menyesatkan orang-orang pilihan, tetapi sekiranya mungkin. Jadi semak duri tidak bisa menjadi yang lain kecuali semak duri. Dan demikian pula gandum adalah gandum. Itulah yang ditentukan oleh Sang Pencipta bagi masing-masing tumbuhan itu pada mulanya. Itulah orang-orang pilihan, hujan yang sama. Matahari terbit di pagi hari dan menutupi bumi, sebagaimana yang telah terjadi di bumi, dan hari ini di mana kita hidup. Dan matahari yang sama yang terbit di timur adalah matahari yang sama yang terbenam di barat. Dan matahari itu dipilih untuk mematangkan gandum di bumi, yang membuat tumbuh, yang membuat tumbuh kita atau tubuh kita. Haleluya. Jadi kita hidup dari materi yang mati. Kenapa dikatakan kita hidup dari materi yang mati? Kalau kita tidak bisa hidup kalau tidak memakan materi yang mati. Harus mengambil sayur dan memasaknya. Dia harus mati bagi kita supaya kita hidup. Itulah contohnya. Jadi ayam harus, sebagaimana ayam yang hidup, dia harus dipotong dan dimasak supaya kita bisa memakannya. Supaya kita hidup. Haleluya. Jadi itulah satu-satunya cara kita bisa hidup. Dan jika sesuatu harus mati setiap hari supaya kita hidup secara alamiah, maka bukanlah itu benar bahwa jika kita, tubuh kita harus hidup dari materi yang mati untuk hidup secara alamiah. Maka kita harus mendapat sesuatu yang mati secara rohani untuk menyelamatkan kehidupan rohani kita. Dan Tuhan menjadi materi, daging, dan mati supaya kita bisa hidup. Amin. Haleluya. Tidak ada gereja, tidak ada yang lain di dunia ini yang dapat menyelamatkan kita selain Tuhan Yesus Kristus. Hanya melalui itu saja kita hidup. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Karena firman Tuhan berkata, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan kita, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu menjadi daging dan tinggal di antara kita. Haleluya. Dan manusia hidup bukan dari roti saja untuk jasmani, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan, dari mulut Allah. Itulah secara rohaninya. Tadi secara jasmani. Jadi maka kita lihat, kita hidup oleh firman dan itu adalah Tuhan. Matahari bergerak melintas dan mematangkan gandum. Ia tidak dapat mematangkannya sekaligus. Sementara ia bergerak mematangkan untuk terus menjadi makin matang sampai itu menjadi matang sepenuhnya. Haleluya. Pengajaran demi pengajaran, firman demi firman, pasal demi pasal untuk mengajar kita. Dari setiap zaman gereja dari Efesus sampai Laodikia. Untuk mematangkan benih tersebut. Untuk mematangkan orang-orang percaya tersebut sampai matang. Sampai sempurna adanya. Haleluya.
Jadi kita mengetahui bahwa gereja di zaman ini, bagaimana juga gereja di zaman dulu. Ia mulai ketika masih bayi, dahulu di zaman kegelapan, di mana ia berada di bawah tanah. Ia tetap tumbuh menjadi dewasa sekarang. Dan kita bisa melihatnya dengan sempurna. Bagaimana Tuhan melalui alam selalu. Haleluya. Jadi itulah sebabnya Allah sudah menyempurnakan semuanya. Tetapi ketika sudah tiba akhir zaman, dunia ini sudah semakin tua. Saat kedatangan Kristus sudah hampir tiba. Karena begitu rusaknya dunia dibuat oleh manusia. Alam semua sudah terganggu. Haleluya. Alam sudah mulai terganggu. Jadi itulah sebabnya, jikalau orang tidak bisa mengganggu alam, maka itu tidak akan bisa disebut akhir zaman. Tetapi karena orang-orang sudah mengganggu alam, itulah sebabnya kita sudah bisa menyebut akhir zaman sesuai dengan Alkitab. Apa yang dikatakan oleh Kristus di sini. Jadi dunia ini seolah-olah masih utuh dengan sempurna. Padahal sudah hampir tinggal rangka. Minyak sudah diambil, gas sudah diambil, besi sudah diambil, dan berbagai macam. Haleluya. Sehingga lautan pun sudah ditimbun, dan sungai-sungai, sehingga air pun sudah meluap. Sebentar lagi dunia ini akan lenyap. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Sampai di situ pembacaan kita atau pembahasan kita minggu depan, biarlah Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Amin. Kita tetap semangat dan bersuka cita. Apapun masalah, kita yakin bahwa Yesus Kristus selalu ada di depan kita. Haleluya. Jikalau ada persoalan, ada tantangan, ada rintangan, jikalau itu adalah rencana Tuhan, jikalau itu adalah milik kita, Tuhan akan memberikan Amin. kepada kita. Tetapi jikalau itu bukan milik kita, jangan kita mencoba-coba untuk memberikan oleh hasil pikiran kita. Tetapi biarlah Tuhan selalu depan untuk menuntun kita, membawa kepada seluruh jalan kebenaran dan rencananya. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Mari kita